Sebab cinta
Datanglah kerajaan Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini, di tengah-tengah Indonesia. Karena kami rindu melihat bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Kebenaran Tuhan menyelimuti bumi ini. Keadilan Tuhan bergerak di atas bangsa. Ini doa kami Tuhan. Pagi ini kami sambut firman. Kami siapkan hati kami baik-baik menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang siap untuk ditanam benih-benih kekal. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kami gereja-Mu, atas kami umat-Mu, dan atas negeri ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Merdeka. Saya itu waktu tinggal di NTT, ya kota asal saya, tanah kelahiran saya tuh, rumah saya tuh kelurahannya Merdeka, Saudara. Jadi kami nggak perlu tunggu 17 Agustus, kami selalu merdeka. Bagaimana Saudara di sini? Merdeka. Puji Tuhan. Satu hari lagi ya, hari ini 16 Agustus, satu hari lagi kita menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman apa dengan peristiwa kemerdekaan ya, dengan hari-hari menyambut 17 Agustus. Kalau saudara yang seangkatan dengan saya mestinya ingat perlombaan-perlombaan 17-an zaman dahulu. Ada panjat pinang, ya kan? Ada lomba panjat pinang, ada lomba lari karung, dan berbagai yang lain. Untuk menyemarakan suasananya. Puji Tuhan, hari ini Indonesia menyongsong kemerdekaan yang ke-75. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau melihat posisi bangsa kita hari-hari ini, saudara, kita percaya bahwa bangsa kita ada di zaman yang berbeda dari zaman dahulu. Kalau pada saat dahulu, orang-orang harus berjuang untuk mengisi, untuk merebut ya kemerdekaan. Maka mereka disebut para pejuang kemerdekaan. Tapi kalau saat-saat ini, maka yang dinamakan orang-orang yang mengisi kemerdekaan, para pejuang pembangunan. Begitu ya, para pejuang pengisi kemerdekaan. Kalau zaman dulu orang pahlawan itu adalah orang-orang yang mungkin harus berkorban jiwa, raga, bahkan nyawa mereka. Hari-hari ini pahlawan untuk bangsa kita sedang dicari. Bangsa kita juga membutuhkan pahlawan. Di tengah zaman, di setiap generasi selalu dibutuhkan sosok pahlawan. Figur-figur orang yang mau berkorban, orang-orang yang rela memberikan apa saja untuk negaranya. Kalau dibilang pahlawan itu sebenarnya asal katanya adalah palawan, ya, dari Sanskerta. Pala dan wan. Pala itu buah, saudara ya, pernah tahu ya buah pala. Buah, pala. Jadi itu pahlawan itu adalah orang yang menghasilkan buah, orang yang punya karya. Hari-hari ini Indonesia, saudaraku, kita ada di era atau zaman generasi ini yang sangat cepat, zaman digital. Seperti itu ya saudara ya. Tuntutan untuk semua orang bergerak masuk di era digital itu sangat tinggi tuntutannya. Dan kalau Indonesia saudara mau diukur dari negara lain, keadaan kita adalah kita ada di posisi ke-6 sebagai pengguna internet aktif. Yang saya mau katakan apa saudara? Dari sekian bangsa negara di dunia ini, Indonesia kita itu tahun 2020 ada di posisi ke-6, pengguna internet yang aktif. Artinya anak-anak kita ataupun kita sendiri ada di tengah zaman yang sedang bergerak begitu cepat, tanpa batas, saling mempengaruhi. Pergaulannya mungkin sudah pergaulan internasional, asal ngerti aja bahasanya kita bisa berteman. Nggak perlu kelihatan muka atau pernah jumpa sebelumnya, nggak perlu. Banyak orang akhirnya justru menikah karena mungkin karena pertemuan di
sosmed dan sebagainya. Ada persaingan internasional, ada sekolah internasional, ada budaya internasional, dan semua itu bergerak sangat cepat hari-hari ini, saudaraku. Saya ingat satu kali, saya ikut pelatihan, saudara. Jadi di pelatihan itu dibagi kategorinya. Ini kategori yang usianya di atas 30 tahun. Ya kira-kira saya di situ ya. Lalu ada yang kategorinya sudah usianya di atas usia lolita lah. Lolos 50 tahun. Jadi umurnya udah di atas 50. Lalu ada kategori ketiga adalah mereka yang usianya di bawah 30 tahun. Lalu dikasih tes. Ya, menggunakan gadget kita, HP kita, di tes yang cepat. Ini tesnya tes kecepatan. Kalau kasih pertanyaan maka kita harus segera jawab. Dan saudaraku akan ada 5 nama gitu yang akan terpampang. 5 nama yang menjawab tercepat. Kira-kira begitu. Dari 60 peserta ini. Saudara bisa bayangkan maka 5 nama yang akan terus terpampang itu adalah kategori usia yang mana? Mereka yang umurnya di bawah 30 tahun. Mungkin baru tamat sekolah atau mungkin baru mulai bekerja usia 25 tahun ke atas. Tapi mereka sangat cepat menggunakan gadget. Ya, berbeda dengan yang lolita tadi, kira-kira ya, lolos 50 tahun. Lebih cepat. Anak-anak kita, generasi yang berikut ini akan menjadi orang-orang yang sangat cepat di era digital. Mereka lebih cepat belajar teknologi. Hari ini kalau orang tua nggak ngerti gimana ya nak, kalau WA-nya mau pakai gambar, mau pakai suara, justru kita nanya sama anak-anak. Artinya saudaraku, kita sedang ada di era yang kita rindukan bersama-sama. Indonesia 75 tahun, bicara Indonesia yang harus makin cepat. Harus ada Indonesia di mana generasi yang baru itu ditumbuhkan. Kalau bicara generasi saudara, kenapa kita ibaratnya anak-anak bisa lebih cepat duluan menangkap ataupun belajar yang internet. Coba kita munculkan ada satu gambar, ini gambar generasi ya, kategorinya. Jadi kategorinya itu adalah generasi yang lahir era mungkin tahun 45-an, yaitu generasi-generasi awal gitu ya, yang perjuangannya berbeda dari kita-kita hari ini. Kemudian ada lagi generasi yang dinamakan generasi X. Ini kalau secara internet ada disebut generasi X. Mereka yang lahirnya tahun 66 sampai 76. Ya. Itu mungkin masih zaman-zamannya menggunakan mesin tik. Kemudian ada lagi generasi setelah era 76. 77 sampai 90-an. Ada saudara mungkin lahir di era itu 70-an, 90-an. Ini generasi Y. Ya, generasi Y. Saudara tahu kenapa dinamakan generasi Y? Ini orang-orangnya yang tipenya bisa 2 ya. Dia kerja yang manual bisa. Jadi ibaratnya kalau dia menguasai motor, kira-kira begitu, atau kendaraan, bisa yang matic bisa, manual juga bisa, masih bisa dua-duanya. Tapi kalau generasi yang berikut lagi, generasi Z. Ya, era 90-an sampai 2000-an. Itu nanti anak-anak kita. Generasi 90-an, 2000 yang sekarang mungkin mulai kuliah-kuliah atau mulai kerja. Itu mereka generasi Z itu, sekarang mereka sudah mulai digital, ya, apa-apa semua dikerjakan lewat digital, lewat internet dan sebagainya. Lalu ada generasi yang tahun 2000-an, 2010 ke atas. Itulah anak-anak berikutnya, generasi alfa. Alfa, ya, generasi alfa ini generasi yang akan mengubah ke depannya. Mereka dari lahir udah lihat gadget. Begitu lahir langsung selfie. Gak mungkin selfie ya, difotoin maksudnya sama orang tuanya. Artinya ada anak-anak kita, generasi baru yang sedang dipersiapkan untuk jadi orang-orang yang tercepat di depan sana. Nah, generasi alfa saudara bisa lihat di sana, tahun 2010 yang kira-kira sampai sekarang. Jadi kita lihat anak-anak kita harus juga bisa melihat perbedaan zaman ini. Ya saudara ya, gak mungkin selalu dituntut mereka jangan pegang handphone. Agak kesulitan karena memang eranya generasi alfa. Ini semua keadaan saudara. Bahwa anak-anak kita akan lebih cepat belajar dari kita. Tapi sebagai orang tua, mungkin secara teknologi kita bisa lebih lambat. Tapi hal-hal yang membutuhkan hikmat, membutuhkan tempat bertanya, maka kita sebagai orang tua harus ada di posisi itu. Anak-anak, dengar hari ini firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama Indonesia menuju masa depan. Indonesia 75 tahun, hari ini kita bicara pesan firman Tuhan tentang generasi baru Indonesia. Haleluya, generasi baru Indonesia saudaraku.
Generasi baru Indonesia ini bicara generasi yang harus punya persiapan, karena eranya semakin cepat. Waktu saya masih sekolah, zaman-zaman masih SMA, kepala sekolah saya itu sudah studi banding di Jerman waktu itu. Ketika pulang dia sudah bilang orang-orang di sana semua bergelar, semua sekolahnya tinggi, tapi kemudian gak dapat pekerjaan. Itu sudah 20-an tahun yang lalu. Ada tantangan zaman generasi yang akan semakin tinggi. Ada kompetisi, persaingan yang akan menuntut anak-anak kita harus tercepat, terdepan. Dan ini bagian kita bersama. Pagi ini firman Tuhan mau ingatkan, ayo sebagai umat Tuhan, ayo sebagai gereja Tuhan. Tugas kita, konsentrasi terbesar kita hari-hari ini adalah untuk mempersiapkan mereka. Generasi baru bangsa ini. Haleluya. Ada peran, ada tanggung jawab yang begitu besar. Bahkan di tengah keadaan seperti hari-hari ini, tidak lepas tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya tetap bertambah, tetap ada untuk menjadikan, menyiapkan generasi yang benar-benar siap untuk Indonesia, untuk bangsa ini. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, saudara. Generasi baru seperti apa di masa depan Indonesia? Yang dibutuhkan bangsa ini generasi seperti apa? Orang-orang seperti apa ke depannya? Karena itu akan menjadi tugas, konsentrasi terbesar gereja untuk menyiapkan generasi tersebut. Mari kita mau lihat yang pertama, saudaraku. Generasi apa? Generasi seperti apa yang perlu ada di tengah-tengah bangsa kita? Yang pertama harus muncul adalah generasi Yusuf. Generasi Yusuf, saudara. Kejadian 41, kita buka firman Tuhan. Kejadian 41, ayat 46 sampai 49. Kejadian 41, ayat 46 sampai 49. Ini adalah bercerita tentang Yusuf ketika sudah menjadi penguasa di Mesir. Ketika itu Yusuf harus mengatur banyak hal, karena dia pernah didapat mimpi dari Firaun itu 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Apa yang harus dilakukan Yusuf sebagai penguasa, sebagai pemimpin saat itu? Ayat 46 sampai 49, saya baca 46, saudara 47, kita bergantian sampai 49, saudara. Kejadian 41, ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ini tugas Yusuf ya, dia harus keliling, cek semuanya. 47, saudara. Masa 7 tahun kelimpahan. Kemudian 48, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Yusuf atur bagaimana yang hasil di daerah sini, gudangnya di sini. Yang di sini dia mengatur segala sesuatunya. 49, saudaraku. Amin. Generasi Yusuf, generasi yang tanggap, generasi yang antisipatif. Antisipatif itu apa, saudara? Orang yang tanggap. Tanggap dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Ini generasi yang harus dipersiapkan oleh gereja. Ini generasi yang harus ditumbuhkan, dibangun, didoakan oleh gereja Tuhan. Generasi Yusuf. Mereka orang-orang yang harus siap di masa depan. Kalau ada masalah, ada problem, mereka sudah harus bisa baca duluan. Mereka sudah harus siapkan duluan jalan keluarnya. Mereka harus siapkan dan atur semua seperti Yusuf mengatur semuanya. Bicara mempersiapkan generasi. Betul, gereja ada minggu ke minggu, tapi bukan itu saja tugas kita. Bukan hanya penyelenggaraan ibadah, tapi juga membangun ke dalam. Konsentrasi terbesar kita semua adalah untuk mempersiapkan mereka. Mendidik menjadi generasi-generasi yang tanggap, yang dimerdekakan, yang sudah merdeka. Merdeka dari kegelapan, saudara ya. Dari cara berpikir mungkin yang sempit. Merdeka dari kesesatan. Ini generasi yang harus ditumbuhkan. Anak-anak kita kelak menjadi generasi Yusuf. Yang dipersiapkan untuk menjadi leader-leader di antara bangsa ini, saudara. Hari ini saya merasa betul yakin bahwa ini firman Tuhan bagi kita semua. Agar kita menyiapkan generasi yang baru Indonesia.
Saudara tahu seperti apa Yusuf di tengah-tengah kepemimpinannya. Saya percaya saudara, dia dipersiapkan betul-betul untuk menjadi pemimpin atas bangsanya. Bukan bangsanya sendiri saudara, tapi justru bangsa orang lain. Dia bisa jadi pemimpin di sana. Artinya apa saudara? Artinya bahkan anak-anak kita kelak, mereka bisa ada di mana saja, ditempatkan di mana saja, dibuang di mana saja. Di sana mereka tetap jadi leader. Di sana mereka tetap jadi orang-orang nomor satu. Tetap jadi orang-orang yang bisa diandalkan, dipercaya. Puji Tuhan saudara. Yusuf ini saudaraku adalah orang yang sangat luar biasa. Tanggap. Ketika dapat mimpi Firaun, oh artinya adalah 7 tahun kelimpahan. Itu akan dahulu datang. Harus apa? Siapkan semuanya. Ketika kemudian datang 7 tahun kelaparan, dikatakan itu kelaparannya sangat hebat. Kalau mungkin orang gak makan 1-2 hari mungkin ya, masih bisa tahan. Tapi kalau kelaparannya sampai 7 tahun saudara, artinya gak akan ada menghasilkan apa-apa. Mau nyari makan gak bisa. Saat itulah Yusuf bertindak, buka semua gudang-gudang. Orang mau beli, bayar. Dia mengatur begitu rupa, manage semua begitu rupa. Haleluya. Kalau hari ini mungkin ada orang-orang masih beranggapan, atau ada anak-anak di sini masih suka beranggapan, oh santai-santai saja. Masih bisa nanti-nanti saja. Ya silahkan. Tapi jangan salah, karena Indonesia masa depan adalah Indonesia yang butuh generasi yang baru. Orang-orang dengan mental yang tanggap, sikap yang responsif, tanggap terhadap masalah. Bukan kalau lihat masalah dia jalan pergi. Dia tinggalkan, oh bukan urusanku. Tapi orang-orang yang tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Saudara ingat kisah 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Mungkin sama-sama kelihatannya ada di pesta itu saudara, ada di kegiatan yang sama. Tapi orang yang bijak itu tahu menyiapkan semuanya. Dia siapkan, oh pelita ada juga minyak. Jangan cuma pelita, nanti kalau sudah habis tidak bisa nyala lagi. Orang-orang bijaksana, dia tahu preparing, siap. Jangan sampai sudah tiba di sekolah baru dia sadar, tadi bekal makanan ketinggalan di rumah. Ini kan lupa persiapan. Saya itu pernah sekali saudara waktu ikut ujian, ya waktu saya kuliah ikut ujian, universitas terbuka karena nggak pakai gedung saudara ya, bisa di mana aja kuliahnya. Waktu ujian saya hadir, itu ketentuannya adalah nggak boleh lewat 15 menit dari waktu yang ada. Jadi begitu datang, mejanya sudah disiapkan, ada nama di situ khusus, nggak mungkin tukar atau duduknya salah. Kuliahnya apa, ujiannya apa, itu beda. Antara yang depan beda, kiri beda, belakang, semuanya beda. Nggak mungkin nanya itu. Mau nanya apa, orang dia kuliahnya beda kok. Ditanya beda. Jadi nggak bisa nanya. Kalau lewat 15 menit baru datang, berarti dianggap nggak ikut. Nggak bisa masuk. Nggak akan bisa lulus. Waktu saya udah mulai nulis, ya, saya ingat kalau tiap kali mau ujian, 2 pensil, harus 2B, harus apa gitu ya ketentuannya. 2 pena, 1 peruncing, 1 penghapus, 1 penggaris, 1 lagi papan ujian. Siap, mulai. Tiba-tiba muncul, jeng-jeng gitu ya, baru ada yang muncul. Hampir kena 15 menit, untung masih lolos, duduk. Begitu duduk, mau mulai, lo gak bawa pensil, gak bawa pena, gak ada papan ujian. Terus, ini ibarat orang maju perang tapi gak ada persiapannya saudara. Gimana? Sementara gak boleh pinjaman, gak boleh yang lain-lain. Saya gak ngerti akhirnya gimana itu. Saudaraku, generasi yang tanggap, generasi Yusuf, generasi yang penuh persiapan. Bagaimana melatih, mendidik anak-anak seperti ini? Tanggap! Dipanggil sekali langsung datang, itu ciri pertama minimal. Jangan sampai harus dipakai toa gitu dulu baru sampai ke rumah, nggak perlu. Haleluya, generasi yang tanggap. Orang tua membangun generasi ini, anak-anak pun tanggap. Karena pekerjaannya berat, tanggung jawab orang tuanya berat. Untuk mendidik, untuk membesarkan, untuk menyiapkan kalian jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Bicara orang seperti Yusuf ini bicara juga mentalitas saudara ya. Kinerjanya, attitude-nya, sikap. Kan yang paling penting nanti ketika dilihat di dalam pekerjaan, dalam semua itu kan sikap, attitude-nya, habit-nya, kebiasaannya gimana, bisa nggak dia kerja sama dengan orang lain? Generasi ini harus tanggap.
Harus belajar untuk kolaborasi katanya ya. Saya minta maaf untuk semua penggunaan istilah ini. Tapi saya nggak bisa turunkan lagi istilahnya. Cuma begitu yang saya tahu. Kolaborasi zamannya, kerjasama. Ini zaman di mana anak-anak kita harus belajar untuk kerja. Belajar untuk kerja tim, belajar untuk melakukan semua dengan penuh responsif, penuh tanggap. Indonesia 75 tahun. Kini tidak bicara lagi tentang orang-orang yang mau membela dengan bawa bambu runcing, bawa tombak, bawa panah, bawa senjata. Enggak lagi. Tapi bicara Indonesia 75 tahun. Bicara orang-orang yang siap. Kalau dikasih tugas, siap. Dikasih waktu sekian, selesai kalau perlu sebelum waktu yang diberikan. Tanggap, responsif, antisipatif, cepat. Saya katakan tadi dunia bergerak cepat sekali. Berbagai seminar, webinar yang hari ini begitu banyak tersebar, itu semua bicara tentang percepatan. Bukan perlambatan, gak ada istilahnya perlambatan. Percepatan demi percepatan yang sedang. Akankah anak-anak kita, akankah gereja menjadi yang tercepat, ada di barisan tercepat, generasi yang kita bangun ada di barisan terdepan, atau justru sebaliknya, mereka tertinggal, jauh di belakang sana. Orang maju, orang bisa, orang ada di depan. Jangan sampai kita nggak mau ketinggalan. Pakai waktu-waktu ini dengan bijaksana, saudaraku. Anak-anak yang ada, amin. Bukan waktunya bersantai. Ya betul, mungkin sekolahnya nggak tatap muka. Mungkin guru atau siapapun pendidiknya nggak bisa sempurna dalam mendidik hari-hari ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah pakai waktu dengan bijaksana. Isi semua skill yang diperlukan, keterampilan, semua hari-hari ini banyak di mana saja terdapat. Sedang kekayaan, kelimpahan. Ada amin? Kalau orang nggak bisa lihat ini kelimpahan, saya nggak tahu mau bilang apa lagi kalau gitu. Kelimpahan hari-hari ini, saudara mau cari apa saja, ada. Kelimpahan bukan? Jangan sampai ketika tiba waktunya kelaparan, kemiskinan itu datang, apa? Kita nggak bisa akses semua itu. Apa persiapan kita sampai di mana? Kita bicara Yusuf yang tanggap. Dia mampu nyimpen, mampu manage. Kalau dia bicara mengatur seluruh Mesir, saudara, itu artinya harus punya kapabilitas seorang pemimpin. Nggak mungkin dia bisa mimpin ngatur. Ngatur itu ada di kota mana, simpan di kota mana, kalau dia nggak punya kepemimpinan. Ini bicara anak-anak harus tumbuh sebagai pemimpin. Hard skill, kemampuan memimpinnya harus punya. Kemampuan kerjasama, kemampuan memberi instruksi, kemampuan semua itu harus dimiliki oleh generasi baru Indonesia yang tanggap. Belajar. Jangan kalau disuruh maju ke depan, yuk pimpin doa. Itu langsung hilang sampai kemana gitu ya. Gak muncul-muncul lagi nanti. Belajar. Ini rumah kita bersama, gereja rumah kita bersama, disinilah kita ditumbuhkan, disinilah kita belajar, dan merupakan konsentrasi gereja untuk menumbuhkan generasi tersebut, generasi masa depan. Selain hard skill, generasi Yusuf harus juga punya soft skill, ya, keterampilan yang seperti sifat, sikap, penuh etika. Ini kesulitan, saudara. Saya mengajar banyak anak-anak di sekolah, dan saya temukan keluhan paling banyak datang dari guru-guru adalah anak-anak kita tidak punya etika. Tidak tahu sopan santun. Mau jadi apa kalau demikian? Tidak tahu cara bicara yang baik kepada orang tua, kepada guru. Kita mau bersama mendidik generasi yang tanggap. Anak-anak yang kedepannya dipuji karena punya keterampilan, menguasai. Mau bikin ini, laporan ini bisa. Mau presentasi, bisa. Mau apa saja, bisa. Mengatur semua dengan tanggap, dengan responsif, dengan penuh antisipatif. Kalahkan rasa malas,
Kalau hari-hari ini justru masa malas yang lebih besar, kalahkanlah. Itu berarti musuh kita, penjajahan sedang terjadi. Kalahkan itu rasa malasnya, kalahkan rasa nyamannya. Nyamannya begini aja, nanti kalau tatap muka, baru aku mau belajar sungguh-sungguh lagi. Kalau tatap muka, kalau enggak, kapan belajarnya? Generasi baru Indonesia sedang ditunggu-tunggu bangsa ini. Tadi saya katakan di awal ada berbagai jenjang generasi. Nggak mungkin lagi tiba-tiba Indonesia dipimpin oleh generasi yang Y atau X. Atau jangan-jangan yang generasi sebelumnya. Nggak bisa, zamannya beda, tantangannya beda, yang dibutuhkan kriteria pemimpin juga sangat berbeda. Yang akan lahir kemudian ini generasi Alpha tahun 2010 ke atas. Saudaralah, anak-anak kita lah yang harus dengan penuh dedikasi kita mendidik, membangun mereka jadi generasi Yusuf. Amin. Kalau mungkin saudara belum berkeluarga, kalau belum berkeluarga bagaimana mau didik siapa? Ya nggak apa-apa, dimanapun saudara jadilah generasi yang tanggap. Punyalah visi ketika berkeluarga, akan membangun keluarga yang sakinah, yang tanggap saudara ya. Visinya begitu, jangan cuma berkeluarga aja. Tapi punya visi. Oh, saya mau membesarkan generasi baru Indonesia. Generasi yang mengalahkan rasa malas, rasa cuek, masa bodoh. Banyak anak masa bodoh. Kalau ada PR lebih dari 3 ya udah dikerjakan 1 aja, yang 2 lain dia lupa. Yang penting sudah. Jangan punya mentalitas demikian. Yang penting sudah kerjakan. Ya, hasilnya apa? Sudah, banyak semua sudah. Tapi hasil itu yang dinilai. Semua berjuang waktu peperangan, waktu perjuangan kemerdekaan. Tapi yang disebut pahlawan kan yang mana? Yang betul-betul pengorbanannya akan dinilai. Buah yang dihasilkannya akan diukur. Itulah yang akan dapat tanda jasa. Semua sedang hadapi yang sama. Situasi ini gak cuma melanda Indonesia. Pandemi ini gak cuma punya Indonesia, saudara. Ini seluruh dunia hadapi yang sama. Tapi Indonesia 75 tahun, haruslah Indonesia yang mengalahkan situasi. Jangan biarkan anak-anak yang ada di ruangan ini, maupun yang mendengarkan ini, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh rasa malas. Kalau sudah terlanjur 1 kali malas, 1 kali tunda, terus akhirnya tidak ada hasil. Tunda demi tunda, tak ada yang jadi. Haleluya, generasi Yusuf. Generasi yang punya hard skill, punya soft skill. Soft skill, etos kerjanya punya, disiplinnya punya. Bahkan ketika ditawarkan di rumah Potifar, dia pilih no, dia lari. Orang yang punya soft skill, orang-orang yang tahu bagaimana dirinya ini siapa, pemimpin, leader. Sehingga dia tidak sembarangan. Generasi baru, anak-anak yang akan ada di depan sana, tanggung jawab akan ada di pundak kalian. Bukan lagi di pundak orang tua. Bukan karena orang tua tak bisa, bukan. Tapi posisi orang tua akan bergeser menjadi para pembina, para pendoa, para penopang, para tempat bertanya. Jangan lagi suruh orang tua maju perang, ya nggak mungkin. Ya, bagian orang tua menyiapkan kalian, menghantar sampai nanti pintu gerbang, lepas tanggung jawab. Kalianlah jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin seperti apa? Itu generasi baru Indonesia yang tanggap seperti Yusuf. Tahu baca situasi. Kalau ada masalah, dia bisa baca duluan. Dia bisa siapkan duluan jalan keluar. Banyak anak ketika sekolah, dia bahkan tidak tahu kalau itu tiba-tiba mau UAS, ujian akhir, atau mau ujian. Aduh, lupa. Berarti dia tidak tanggap. Ya, situasi kira-kira demikian. Banyak orang tidak tanggap. Nggak bisa baca, ini kira-kira sudah tengah semester, ini kira-kira sudah penghujung. Sehingga menyiapkan dirinya harusnya lebih atau double. Tapi dia tetap sama. Semua sama. Santainya tetap sama dari awal, pertengahan sampai akhir. Amin. Ya, tenang dan semua berjalan lancar. Tapi dia tidak mau belajar. Mari semua
kita lihat ini pesan Tuhan bahwa kita sebagai gereja. Waktu saya bicara gereja, itu bukan bicara cuma Bapak Gembala. Waktu bicara gereja, itu bicara saya, saudara. Kita orangnya, kita gereja. Tugas kita bersama membangun lingkungan supaya di situ tumbuh generasi yang baru. Menciptakan mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Dimanapun ditempatkan, mereka seperti Yusuf. Mau dibuang jauh pun, mau bukan di negara asal pun, mereka siap jadi orang-orang pertama. Terdepan, tercepat. Haleluya. Itu yang pertama, saudaraku, Bapak Ibu terkasih, generasi yang tanggap. Indonesia 75 tahun, butuh generasi baru. Yang kedua, generasi seperti apa, saudara? Yang kedua adalah generasi Daniel. Kita buka firman Tuhan, Daniel pasal 5, ayat 11 dan 12. Daniel 5 ayat 11-12, saya baca ayat 11, saudara 12. Mari kita membaca 11. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. 12 giliran saudara. Generasi Daniel, ini generasi yang dipanggil. Bukan kita nunggu panggilan lagi. Ini generasi yang harusnya dipanggil. Kenapa? Karena dia punya semua. Hikmat punya, kecerahan, akal budi, bisa semua. Yang paling penting saudara baca tadi di ayat itu. Semua mengakui, ini bukan mulut Daniel, tapi mulutnya para orang-orang di pembuangan. Ibaratnya sedang dalam penjajahan, orang-orang yang penindas dia, mengatakan orang ini penuh dengan roh para dewa yang kudus. Punya spirit. Orang yang penuh dengan roh Tuhan. Ini generasi yang dicari. Kalau nanti kita bicara orang yang pinter, akan ada banyak nanti di masa depan. Banyak saudara, gak cuma orang pinter, nanti bahkan udah ada kecerdasan buatan, ya kan? Kalau saudara foto, terus misalnya ada apa gitu, wajah kita, tapi tiba-tiba bisa muncul hasil akhir di foto itu sangat bening, glowing, begitu saudara. Itu namanya kecerdasan, sudah dibenamkan di handphone saudara. Namanya kecerdasan buatan. Dia bisa mengenali kalau itu mata saudara mau diwarnain biru, tiba-tiba gitu ya. Lipstik tiba-tiba yang gak ada jadi ada. Kalau saudara pernah coba lakukan, di handphone saudara itu sudah ada namanya kecerdasan buatan. Banyak robot, bahkan udah bisa baca pikiran kita. Hari-hari ini bahkan kalau bicara, saya ada teman yang lulusan Jepang, kemarin kasih seminar dengan kami, dia bicara waktu dia masih di Jepang sekian tahun lalu aja, cuman jentik jari, lampu hidup, cuman jentik jari. Langsung robotnya kasih tahu, cuaca hari ini hujan, segera siapkan payung. Jadi dia akan keluar bawa payung, tinggal jentik jari. Kita mau bicara orang pintar akan banyak, kita mau bicara orang hebat akan banyak, orang kaya juga mungkin akan sangat banyak. Dari sekian banyak itu siapa yang harus dipilih? Kelebihan Daniel. Satu yang gak dimiliki dunia ini saudara. Punya roh yang luar biasa. Penuh dengan roh Tuhan. Orang boleh punya hard skill, boleh punya soft skill, boleh punya semua skill. Mau sehebat apapun, sesukses apapun. Tapi yang akan menjadi kunci nilai lebih. Sehingga apa? Dipanggil. Daniel ini dipanggil, dicari. Begitu ada masalah, saudara yang dipanggil. Panggil dulu orang itu. Kita nggak ada yang bisa beresin. Cuma dia yang bisa beresin.
Karena dia punya roh Tuhan. Karena dia beda dari kita. Kita mau menumbuhkan generasi ini. Generasi baru Indonesia yang full spirit. Spirit of excellence. Melakukan semua terbiasa, lakukan yang terbaik. Belajar dari rumah. Kalau disuruh nyapu, ngepel, lakukan, do your best. Ya, sampai piringnya bisa bunyi, cing-cing gitu. Ya kan? Lantainya juga bisa cing-cing. Lakukan yang the best. Jangan biasakan diri lakukan setengah-setengah. Semua pekerjaan mudah, bisa dikerjakan. Tapi hasil itu yang membedakan. Hasil itu akan membedakan. Ya saudara ya. Ada orang udah nyapu pel, kita masuk kita tanya, ini udah disapu? Ya kan beda kan berarti saudara? Atau ada yang udah nyapu kita masuk langsung, wah terasa, auranya beda. Perbedaan itu nyata saudara. Hasil kerja, kualitasnya akan teruji. Daniel ini dipanggil. Daniel, dia ini sebenarnya dari zaman ke zaman, pemerintahan di Babel itu, dia dibuang. Dari Yehuda, Yerusalem dibuang. Zrep, ke Babel. Artinya orang pembuangan. Harusnya nggak dianggap. Tapi saudara tahu, cerita sejarah bicara bahwa Daniel ini di 3 generasi raja, itu dia ada terus. Wakil raja, kalau bicara sekarang mungkin itu wakil presiden. Presiden boleh siapa saja, dia tetap wakilnya. Gitu kira-kira saudara. 3 generasi pemimpin di Babel, orang-orang pintar dan hebat semua, itu Daniel tetap nempel jadi wakil raja. Mau zaman Nebukadnezar, dia tetap ada di situ. Wakil raja. Zaman Belsyazar, Daniel dipanggil, tolong dulu ada masalah kita. Dia tetap wakil raja. Zaman Darius, akhir-akhirnya Babel, pemerintahan Babel, Darius memerintah, Daniel lagi naik. Bukan orang lain. Daniel lagi. Saudara tahu di mana kita kerja, di mana saja kita ada, ditempatkan, dibuang, akan selalu ada orang yang gak suka sama kita. Itu akan selalu ada begitu. Daniel di 3 kali pemerintahan raja itu, selalu ada cobaannya, dan gak kecil, semuanya serius. Masukkan ke lubang singa. Iya kan? Yang ini lagi, suruh sembah patung, kalau gak penggal. Semuanya berat-berat tantangannya, semuanya bicara imannya. Tapi Daniel ini orang yang maju, tampil di tengah publik, dia beritahu imannya. Orang bisa lihat, dia penuh dengan roh Tuhan. Imannya gak pernah dia tukar. Mau rajanya siapapun, mau tantangannya apa saja, dia gak pernah tukar imannya saudara. Hari-hari ini banyak orang tukar imannya. Ya, demi apa? Mungkin selembar kertas nikah, mungkin sebuah lencana, kenaikan pangkat, mungkin demi sertifikat ini itu, mungkin demi rumah, mungkin demi ini dan itu. Yudas jual Tuhan Yesus 30 keping perak. Terima uang. Banyak orang bisa jual Tuhan Yesus. Daniel ini berani, sekalipun dibuang di lubang singa, tetap percaya Tuhan. Generasi seperti ini, generasi baru Indonesia. Orang yang berani tampil depan umum, kasih tahu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa seisi dunia. Tapi dia bangkit hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harus mulai belajar, ya, beritahu iman kita. Tunjukkan iman kita pada dunia, nyatakan kepada dunia. Jangan pegang Alkitab aja malu. Bagaimana mau saksikan imannya? Bicara ayat aja dia nggak berani. Saudara, saya mau ingatkan kita semua, ini masa-masa yang sangat sulit. Kekristenan banyak orang beralih dari agama ini, pindah keyakinan. Ini bicara apa saudara? Kita jangan cuma mengandalkan, ya. Oh, anak sudah sekolah minggu, dari lahir bahkan sudah bawa ke gereja. Sekolah minggu dari tiap minggu. Sampai besar sudah dibaptis, sudah semua. Sudah aktif dia sekarang, bahkan pelayanan, ya, komsel atau KA, keluarga Allah dan sebagainya, aktif dia. Jangan cuma mengandalkan aktif.
Ya, banyak orang kok aktif nyanyi di gereja, besok tiba-tiba sudah ganti. Ini zaman di mana orang bisa tukar yang mahal dengan yang lain. Dia nggak tahu nilainya. Anak-anak kita, generasi baru harus dididik untuk tahu betul imannya itu begitu berharga. Tak boleh ditukar dengan apapun. Jangan pernah sekali-kali menukar, menjual Yesus, imanmu dengan yang lain. Boleh, skill pas-pasan, boleh. Tak apa. Boleh, kecerdasan pas-pasan. Masuk ranking juga enggak, boleh. Ya kenapa tidak? Tapi yang tidak boleh itu cuma satu. Jangan sampai pindah. Jangan sampai kurang beriman, apalagi sampai pindah. Ini generasi baru Indonesia. Orang yang berani. Dia maju bahkan naik sampai di level orang nomor 2. Tapi dia gak pernah lupa siapa dirinya. Dia adalah anak Tuhan. Dia pengikut Tuhan. Dia harus kasih tunjuk jati dirinya. Waktu ditantang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sembah patung kaisar atau kamu segera dipenggal. Masuk dapur perapian. Daniel bilang apa? Biar aja. Mau dipenggal, penggal. Tuhan pasti tolong. Kalaupun gak tolong kami gak mungkin. Menyangkal Tuhan. Waktu sampai di posisi apa saja, kalian yang akan menjadi pemimpin ini harus katakan yang sama. Apa saja boleh terjadi. Tapi yang tidak akan pernah saya sangkal adalah iman. Percaya kepada Tuhan Yesus. Terbukti orang-orang yang di luar Tuhan, dia juga tidak mencapai apa-apa. Hari ini, generasi yang baru adalah harus generasi yang penuh dengan roh Tuhan. Itu tidak bisa didikte. Walaupun kamu sudah rajin segala macam aktif. Baik, bagus, jempol, puji Tuhan. Harus. Tapi iman itu sendiri bicara apa? Hubungan pribadimu dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu gak bisa diganti. Gak bisa ditukar dengan kegiatan apapun. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan tiap-tiap hari itulah menolong kita. Punya iman yang kuat. Mau taruh di mana saja tidak masalah. Mau tantangan apa saja juga bukan soal. Karena kita tahu nama itu berkuasa. Saudara, kalau saya tanya, helm 300.000, mahal atau murah? Mahal atau murah? Bisa murah, bisa mahal, gak apa-apa. Tapi saudara mau beli nggak? Helm 300.000, saudara contoh, nggak mau beli. Kepala harga berapa saya tanya? Ya, jangan tuker yang mahal ini, karena nggak sebanding. Kepala saudara dengan helm 300.000, ya kan? Pakai aja helmnya, contoh. Jadi apa yang mahal, yang kita punya, yang dikasih Tuhan itu spiritnya, rohnya itu harus tumbuh. Harus jadi raksasa-raksasa iman. Sehingga di mana saja saudara ditaruh itu nggak masalah. Amin. Saya ingat ya cerita waktu Om Itor bilang waktu sekolah dulu, dia cuma satu-satunya di sana, di sekolah itu. Selain dia semua berbeda. Apa yang harus dilakukan? Kita mau generasi yang baru ini, kita doakan. Supaya mereka bukan orang-orang yang punya mentalitas mundur, takut. Gak ada temanku di situ nanti. Iya kan? Mau kemana-mana tapi harus tunggu ada teman dulu. Kalau gak ada teman, gak rame-rame, gak berani. Itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, cuma mereka berempat. Sisa yang lain semuanya tunduk. Begitu trompet bunyi semua tunduk. Hormat kaisar. Patungnya. Cuma 4 orang ini beda sendiri. Gak usah tunggu rame-rame. Kalau itu bicara iman, itu bicara pribadi, personal. Saudara harus berani akui, Yesus itu Tuhan. Gak akan aku tukar dengan apapun. Karena dia sangat berharga. Jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Tidak tergantikan. Daniel lebih pilih taat sama Tuhan daripada taat kepada manusia. Ini tugas besar kita, konsentrasi besar kita untuk bangsa negara ini, yaitu mempersiapkan generasi baru Indonesia, generasi yang benar-benar siap. Pelitanya jangan ditaruh di bawah gantang, tapi harus muncul, buka. Saatnya
kita membuka diri. Gereja, anak-anak dorong untuk bergaul, dorong untuk mengembangkan pergaulan, dorong untuk kenal sana sini. Gak apa-apa, kalau namanya saudara itu kita gak bisa pilih, Tuhan yang udah pilih. Saudara jadi saudara saya gak bisa nolak. Suka gak suka, saudara udah jadi saudara saya di dalam Tuhan. Begitupun saya, saudara gak boleh nolak, karena saya udah saudara di dalam Tuhan. Amin. Kita sudah keluarga dalam Tuhan. Apapun terjadi, kita sudah saudara dan keluarga. Tapi kalau teman kita bisa pilih, mau beda apa saja gak masalah. Itu teman. Saudara tinggal filter, saring. Mana yang baik terima, yang gak baik gak usah. Pengaruhi yang baik. Itu tugasnya, memancarkan sinar. Karena pelita itu gak boleh ditaruh di bawah gantang. Gak boleh cuma ditutup, cuma dalam gereja. Saatnya buka. Indonesia 75 tahun harus bicara gereja juga yang berani menerobos tembok-tembok. Amin. Tugas berat para orang tua, ya, mendoakan generasi yang baru Indonesia. Generasi seperti Yusuf yang tanggap, ahli, bidang apa? Semua bidang dia ahli. Terampil, cakap, sopan, santun, punya budi pekerti, tahu sopan santun, tanggap, responsif. Dan juga generasi yang penuh dengan roh Tuhan, imannya kuat di dalam Tuhan, tidak tergoncang oleh apapun, bahkan oleh tawaran apapun, tidak goncang. Ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu binasa, tapi yang sempit jiwa berglori. Ikut Tuhan sampai akhir. Saya mau iring Yesus sampai akhir. Itu iman percayamu. Generasi yang baru Indonesia, saya mau ingatkan, ini pesan Tuhan. Berdiri kuat di atas imanmu. Kalau soal skill, soal yang lain, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup pakai. Tuhan sanggup buat dari engkau yang tidak bisa apa-apa jadi bisa. Nggak ngerti apa-apa jadi ngerti. Tuhan bisa buat. Tapi iman itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa besar engkau menaruh itu prioritas di hidupmu? Seberapa besar engkau anggap bahwa itu berharga dan bernilai? Paling penting dalam hidupmu sehingga engkau kejar dan nomor satukan itu dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau anggap itu biasa, iman itu biasa, maka besok kau bisa tukar. Karena apa? Kau anggap kepala ini biasa saja. Kau cuman kepala kok. Iya kan? Karena kita gak pernah anggap nilainya berapa. Tapi kalau saudara tahu iman saudara berapa besarnya, harganya harga Tuhan sendiri, mati buat saudara. Saudara tidak akan pernah berani mau jual Tuhan untuk apapun. Mari saudaraku, kita mau bergandeng tangan, menyatukan hati, mendoakan supaya generasi baru Indonesia lahir di gereja, lahir di tempat ini. Anak-anak yang akan membawa obor-obor Injil sampai ke ujung-ujung Nusantara. Sampai ke ujung-ujung dunia. Mereka akan berkata, Yesus Tuhan atas Indonesia, atas merah putih. Yesus Tuhan atas bangsa ini. Mereka tidak ragu untuk mengakui, memproklamirkan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain, hanya Yesus. Puji nama Tuhan. Saya ajak kita tundukkan kepala, mengucap syukur untuk hari ini. Firman Tuhan agar kita mempersiapkan generasi. Mari para orang tua, hikmat Tuhan ada atas kita, otoritas dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai kita dalam mempersiapkan generasi baru Indonesia. Gereja Tuhan, kita orang percaya, punya tugas besar, tugas berat. Tapi hari ini kita lebih percaya, kita mau percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang terlebih besar dari semua. Lebih besar dari apa yang harus kita kerjakan. Kuasanya akan mampukan kita dalam segala peran, tugas, segala tanggung jawab apapun. Sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang-orang di tengah keluarga, sebagai umat Tuhan, orang percaya, tugas kita apapun, hari
Ada kuasa Tuhan yang terlebih besar akan menolong kita, memampukan kita. Terima kasih Tuhan. Indonesia 75 tahun, ini persembahan kami. Hati kami, pikiran, konsentrasi gereja untuk membesarkan generasi ini, menyiapkan mereka menjadi leader, pemimpin masa depan. Orang-orang yang penuh kualitas, unggul, bisa ditempatkan di mana saja, dan tetap menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari menyatukan hati kita. Terima kuasanya, mampukan kita menjalani semua tugas tanggung jawab. Kuasa-Mu terlebih besar. Nyatakan kuasa-Mu di tengah kami pagi ini. Tuhanku Di tengah semua ketidakmampuan kami. terlebih besar. Di tengah semua Tak kelemahan, pernah ketidakbisaan kami, terlambat janji-Mu ya sempurna yang kami sebagai orang Tuhan, tua, sebagai pemimpin. menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih Engkau besar dalam besar. Hikmat-Mu ada atas kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Aminkan. Aminkan bahwa Dia penolong. Dia yang mampukan kita menjadi generasi-generasi baru di masa Yang depan. selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Dalam kami Tuhan. Sungguh ku berserah. Penuh. Sungguh ku Percaya. percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tercurah Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hari ini kita menyongsong kemerdekaan bangsa dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau mempersembahkan hidup kita ini untuk menyiapkan generasi yang baru atas Indonesia. Generasi anak Tuhan yang tanggap dan yang penuh dengan roh Tuhan. Kami serahkan Tuhan para setiap orang tua ada di ruangan ini, ada di mana saja. Kami berdoa ada otoritas Tuhan turun atas kami. Semua yang kami tidak bisa tangani, semua yang kami tidak mampu, kami percaya ada kuasa Tuhan terlebih besar. Kalau kami emban tugas maha besar ini untuk mendidik, untuk membesarkan, merawat, menyiapkan
anak-anak kami ke depan. Kami percaya ada Tuhan. Tangan Tuhan yang setia ada atas kami, menopang setiap kami, menguatkan setiap orang tua, memberikan hikmat, pencerahan, bahkan memberikan hati yang mengerti akan generasi ini. Kebutuhan mereka, Tuhan berikan pengertian itu. Taruh perkataan-perkataan bijaksana, perkataan-perkataan yang membangun, supaya generasi ini tumbuh dalam iman, tumbuh dalam spirit yang excellent, tumbuh dalam perilaku, dalam teladan Kristus yang ajaib dan sempurna. Pakai setiap kami di ruangan ini, apapun bagian kami, pakai kami Tuhan, karena kami mau memberi yang terbaik, menjadi persembahan kami bagi Tuhan, persembahan kami atas bangsa negara ini. Kami sudah terima banyak Indonesia, kami sudah terima banyak selama kami ada di negara ini Tuhan. Kami sudah dapat banyak, terima banyak. Tapi mungkin kami belum memberi banyak, berbuat banyak. Hari ini kalau firman Tuhan ingatkan kami, mari tolong dan pakai kami. Urapan-Mu atas setiap kami Tuhan. Karena kami mau, gereja-Mu mau berdiri melayani generasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kekuatan yang kami sudah terima hari ini. Visi yang kami sudah terima hari ini. Generasi baru Indonesia digenapi atas bangsa. Kami terima dan sambut dengan iman percaya. Dengan hati penuh syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkati anak cucu kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya mengajak, mari kita memberikan persembahan kita buat Indonesia. Saya beri waktu, ucapkan berkat atas negeri ini. Ucapkan berkat atas air yang kita butuhkan. Atas udara yang kita hirup. Atas tanah di mana kita berpijak. Mari ucapkan berkat buat negeri ini. Seluruh kekayaan alam negeri ini, seluruh potensi negeri ini, kami ucap berkat atasnya. Jadi berkat bagi seluruh kehidupan bangsa negara. Ucapkan berkat atas para pemimpin bangsa. Ucapkan berkat untuk yang tertinggi sampai di level lingkungan kita RT RW. Ucapkan berkat untuk mereka yang harus bertanggung jawab mengelola bangsa ini. Ucap berkat atas mereka. Kami ucapkan berkat atas pemimpin negeri kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta seluruh jajaran kabinet, para menteri, para wakil-wakilnya, segala departemen yang berwenang, bahkan juga segala aparat kepolisian, keamanan. Kami berdoa Tuhan, berkat Tuhan atas seluruh mereka yang punya tanggung jawab besar untuk melindungi bangsa negara ini. Berkat Tuhan juga atas semua Tuhan, dari gubernur, wali kota, camat, lurah, sampai kepada wakil-wakil di pedesaan, RT, RW, semua Tuhan, tokoh-tokoh masyarakat, semua orang-orang yang ambil tanggung jawab di tengah bangsa ini. Kami ucap berkat Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia 75 tahun. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan buat bangsa negara kami. Jadikan kami warga-warga negara yang penuh tanggung jawab. Penuh rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Punya jiwa patriotik, penuh pengorbanan. Rela melakukan yang terbaik demi negeri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan itu semua di hati kami. Dan mari jemaat Tuhan, dengan penuh iman, mari datang dan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan.
pagi hari ini, terimalah berkat Tuhan. Berkat perlindungannya ada atas engkau, keluargamu, orang-orang yang engkau kasihi dan sayangi. Berkat damai sejahtera ada atasmu, keluargamu, orang-orang yang engkau kasihi. Berkat Tuhan menjagai engkau dimanapun engkau pergi dan berada, sebab Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memerdekakan kami semua, sehingga kami boleh berdiri melayani sebagai orang-orang merdeka. Tidak ada lagi kuk perhambaan. Kami bebas dari semua ketakutan, intimidasi, maut. Semua sudah dipatahkan. Kami menjadi orang bebas merdeka untuk sepenuhnya hidup kami dipakai menjadi persembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.